semuanya, kita kembali lagi bertemu di video pembahasan soal mengenai sistem koordinasi untuk materi kelas 11. Kali ini kita akan membahas dari soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10 untuk pilihan ganda uji kompetensi 1. Yuk kita mulai dari soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Kerusakan pada bagian yang ditunjuk oleh huruf P dapat mengakibatkan, di sini akan saya tampilkan gambar dari bagian-bagian otak secara jelas sehingga kalian bisa membandingkan. Oh, ternyata bagian P ini adalah ini, seperti itu ya. Jika kita lihat dengan gambar yang sama, maka struktur P ini sama dengan ini. Dia adalah pons, jembatan Pons-Varoli. Nah, kemudian di bawahnya itu ada juga kita kenal dengan apa? Medula. Pons dan medula itu tergabung dalam satu kesatuan yang biasa kita sebut dengan batang otak ya. Sehingga di soal nomor 6 ini adalah apabila terjadi kerusakan pada pons, apa yang terjadi? Batang otak itu dia memiliki peran penting sebagai pusat pengendali dari berbagai fungsi tubuh. Salah satunya adalah mengontrol detak jantung ya. Jadi dia mengontrol detak jantung. Jadi kalau misalnya hanya pons saja itu tidak bisa karena pons selalu bekerja sama dengan medula. Jadi satu kesatuan batang otak itu dia mengontrol detak jantung salah satunya. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang mana? Yang do. Jantung kehilangan kemampuan mengatur detak jantung. Kenapa tidak A? A itu adalah gangguan penglihatan ketika yang rusak adalah bagian ini. Lobus. Kenapa tidak A? Karena gini, A, gangguan penglihatan itu dapat terjadi apabila yang rusak adalah bagian ini, occipital lobe. Kemudian lidah tidak dapat mengenali rasa, telinga tidak dapat kehilangan kemampuan mendengar, itu termasuk gangguan pada bagian temporal lobe. Kemudian jantung kehilangan kemampuan itu tadi ya, pons. Nah, penyusun sistem gerak tidak dapat mengatur keseimbangan gerak, itu adalah apa? Bagian pusat keseimbangan hipotalamus yang terdapat di otak kecil atau cerebellum. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jantung kehilangan kemampuan mengatur detak jantung. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Hormon X berfungsi mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Hormon X tersebut diproduksi oleh kelenjar Y. Hormon X dan Y yang dimaksud adalah, jika di sini ada soal mengendalikan kadar kalsium dan fosfat, itu berarti apa? Berarti dia adalah hormon yang disebut dengan paratormon. Di sini paratormon itu dihasilkan oleh apa? Anak gondok atau biasa kita kenal dengan ini, paratiroid. Sehingga sudah tertampak ya, jawaban yang paling benar untuk percocokan X dan Y ini adalah yang E. Karena X itu adalah sudah jelas fungsi dari paratormon. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 8. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang ditunjuk oleh huruf X adalah, X itu kelenjar apa ya? Kita lihat kalau di bagian sini, berarti dia adalah kelenjar tiroid. Sehingga hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu ada 3, yaitu adalah tiroksin,
triodotironin, dan kalsitonin. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar letak kelenjar berikut. Hormon yang berfungsi memacu pengendapan kalsium dalam tulang diproduksi oleh bagian yang ditunjuk oleh huruf. Oke, di sini kita lihat dulu. Memacu pengendapan kalsium itu dilakukan oleh hormon apa namanya? Kalsitonin. Kalsitonin itu dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. B ini adalah bagian dari kelenjar tiroid ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Grafik yang menunjukkan aktivitas hormon oksitosin dan prolaktin. Oke, kita analisis satu-satu ya. Prolaktin dan oksitosin. Prolaktin di sini dia fungsinya untuk apa? Prolaktin itu berfungsi untuk menstimulasi sekresi air susu. Jadi di sini kalau prolaktin itu hubungannya dengan air susu. Kalau oksitosin itu hubungannya dengan dia melemaskan ya. Jadi ketika akan melahirkan, dia akan merangsang kontraksi otot uterus sehingga memudahkan para ibu untuk melahirkan. Oke, jika hormon oksitosin fungsinya untuk apa? Di sini dia fungsinya untuk membantu dalam proses kontraksi otot uterus saat proses melahirkan, atau dia juga merangsang kelenjar payudara. Jadi di sini dia berfungsi untuk otot uterus dan kelenjar payudara. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Jika kita lihat dari opsi gambar grafik ya. Yang paling tepat adalah yang kita lihat di sini. Harusnya oksitosin itu berperan dalam 2 ya. Jadi dia tetap berperan meskipun tahapnya itu tidak hanya di melahirkan saja, tetapi menyusui juga. Sehingga kalau nomor A, opsi A itu salah ya, karena di sini adalah prolaktin itu dia tinggi ketika melahirkan, salah. Kemudian di sini oksitosin itu dia rendah saat proses melahirkan, salah. Kemudian di sini oksitosin dia tinggi saat proses melahirkan, dia juga tinggi saat proses menyusui. Sedangkan prolaktin di sini dia tinggi ketika proses menyusui saja. Ya, tepat ya. Kita lihat dulu opsi D. Prolaktin hanya tinggi saat dia melahirkan. Salah ya. Kemudian di sini ada prolaktin. Oke, oksitosin hanya proses melahirkan saja, tidak ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu ya. Oke, sekian untuk pembahasan soal materi sistem koordinasi. Untuk pembahasan soal selanjutnya, silakan tonton video berikutnya ya mengenai materi sistem koordinasi. Terima kasih. Sampai jumpa.